تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu dan bapak hadirin yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di pagi hari ini selepas menunaikan sholat subuh berjamaah untuk kembali bertolak berilmi, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik, terindah dan tersempurna dari amal soleh kita di hari ini. Alhamdulillah bisa silaturahim kembali dengan jamaah sekalian setelah pulang dari bimbingan ibadah haji, dan baru beberapa waktu kemarin baru pulang dari tanah suci. Mudah-mudahan yang belum Allah undang untuk menunaikan ibadah puncak ibadah haji segera Allah undang ke tanah suci. Baik jamaah Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, di pertemuan Kamis pagi hari ini seperti biasa kita akan mentadabburi, memahami fikih nama-nama Allah Asmaul Husna. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas salah satu nama Allah yang sangat indah, yang semakin menguatkan hati kita bahwa Allah itu maha memberikan keberlimpahan. Kita insya Allah akan bertaaruf Bapak Ibu lebih jauh, lebih dekat mengenal nama Allah Al-Mannan, ya, Allah yang maha banyak memberi. Allah Al-Mannan, Allah yang banyak memberi. Ini menarik untuk kita renungkan sebagai mukadimah kajian kita pagi hari ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenankan namanya memberi, itu kita menemukan setidaknya ada 5 nama, ya. Bapak Ibu bisa mengenal nama Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Barru, Al-Karim, Al-Mannan. Ini semuanya satu makna Allah maha memberi, walaupun nanti setiap makna ini punya penekanan masing-masing yang berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama yang lain, itu cukup dengan satu nama. Misalnya Allah maha mengabulkan doa, cukup dengan Al-Mujib saja. Allah maha hidup, cukup dengan satu Al-Hayyu. Allah maha memulai, cukup dengan satu Al-Mubdi. Tapi untuk Allah maha memberi, setidaknya kita menemukan 5 nama Bapak Ibu sekalian. Ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Al-Wahhab, maha memberi karunia. Al-Barru, yang luas pemberiannya. Al-Karim, yang memberi tanpa diminta. Al-Mannan, yang banyak memberi. Ini nama-nama Allah tentang pemberian. Ada 5 nama. Pertanyaannya menarik. Kenapa untuk Allah maha memberi ini namanya sampai banyak, lebih dari 5 nama? Ternyata kata para ahli tafsir ada 2 isyarat Bapak Ibu sekalian. Isyarat yang pertama adalah dzikrun ni'am yassiluna ilal mun'im. Semakin banyak ingat dengan pemberian, semakin tersambung hati kita dengan sang pemberi. Ini yang pertama. Dzikrun ni'am yassiluna ilal mun'im. Semakin banyak ingat dengan pemberian, semakin tersambung hati kita dengan sang pemberi. Ya. Makanya kenapa nama Allah memberi ini banyak, agar kita semakin tersambung hati ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi ibu dan bapak sekalian, pernah kita bahas di kajian Al-Barru bahwa orang beriman itu Pak Bu
semakin diberi keberlimpahan, semakin tenggelam dengan sang pemberi keberlimpahan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Karena hati manusia itu dzikrun ni'am yasiluna ilal mun'im. Semakin ingat dengan pemberian, semakin tersambung hatinya dengan Sang Maha Pemberi. Ini yang pertama. Apalagi Bapak Ibu sekalian, orang beriman itu semakin diberikan banyak kenikmatan, semakin tenggelam hatinya dengan Sang Pemberi nikmat. Makanya apa perbedaan orang mukmin dan orang kafir Bapak Ibu sekalian? Orang mukmin itu ketika diberikan kenikmatan semakin tenggelam hatinya dengan Sang Pemberi nikmat. Sementara orang kafir semakin diberi kenikmatan semakin tenggelam dengan nikmat, tetapi tidak menyampaikan hatinya kepada Sang Pemberi nikmat. Baik, saya ulang Bapak Ibu sekalian ya, karena ini mukadimah yang akan masuk ke materi kita hari ini. Orang beriman itu ketika diberi nikmat makin tenggelam dengan pemberi nikmat. Kalau orang kafir ketika diberikan nikmat makin tenggelam dengan nikmat, tetapi tidak menyampaikan hatinya kepada Sang Pemberi nikmat. Makanya kalau ada di antara kita hidupnya sibuk dengan nikmat, tetapi tidak menyampaikan hatinya kepada Sang Pemberi nikmat, itu ada masalah soal keimanannya. Sibuk dengan keberlimpahan, sibuk dengan materi, tetapi semakin tidak menyambungkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada masalah soal keimanan. Jadi kalau bahasa kita semakin luas keberlimpahannya, tetapi semakin menyempitkan waktu dengan pertemuan dengan Sang Pemberi nikmat, itu ada masalah soal keimanan. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini pagi hari ini adalah seorang mukmin sejati ya Pak, yang hidup kita ketika diberikan banyak nikmat semakin tenggelam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu setiap hari memberikan panduan kepada kita. Setiap berinteraksi dengan nikmat harus menyambungkan hati kita dengan Allah. Ketika tadi kita bangun tidur, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul pandu dengan doa apa? Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan. Segala puji bagi Allah, menyambungkan hati kita dengan Allah. Kemudian Bapak Ibu nanti makan Pak setelah kajian ini ya, itu nikmat. Bagaimana Rasul memandu kita untuk menyambungkan hati kita dengan Allah? Doanya ini sambil ngetes Pak. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Ketika Bapak Ibu nanti ke kantor pakai kendaraan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul pandu dengan doa apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Maha suci Allah yang telah memudahkan perjalanan ini. Kemudian nanti Bapak Ibu mau tidur ya malam, itu kok menikmat tidur itu. Rasul pandu dengan doa apa? Bismika. Ini doa yang pendek. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku. Jadi Bapak Ibu, kalau betul-betul kita mempraktekkan sunnah Rasul ini, setiap hari kita sibuk dengan Allah. Betul? Itulah yang pertama Pak. Kenapa Allah ketika memperkenankan Maha Memberi namanya banyak, agar kita makin sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dzikrun ni'am yasiluna ilal mun'im. Semakin ingat dengan pemberian, semakin tersambung hati kita dengan Sang Maha Pemberi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, semakin berlimpah pemberian Allah dalam hidup kita, semakin menenggelamkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, ini sebagai mukadimah. Kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika memperkenankan namanya Maha Memberi sampai banyak Al-Barru, Ar-Razzaq, Al-Karim ya. Hari ini Al-Manan, nanti Al-Wahhab gitu. Semuanya Maha Memberi. Ternyata yang kedua Bapak Ibu sekalian, al-ibadah tahtaju ila lainil qalb. Ibadah itu membutuhkan kelembutan hati. Apa yang disebut dengan lainul qalb itu hati yang merasa banyak diberi. Kalau Bapak Ibu merasa banyak diberi, kira-kira makin mudah nggak melaksanakan perintah sang pemberi? Makin mudah nggak? Saya misalnya pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ngasih 4 saja. Misalnya saya ngasih mobil, ngasih rumah, Pak, ngasih motor, ngasih tiket haji misalnya gitu. Cuma 4. Terus kata saya kepada Bapak Ibu, Pak, tolong nanti hari Ahad sore datang ke rumah saya. Kira-kira Bapak Ibu akan mudah nggak datang ke rumah saya? Kenapa mudah? Karena tadi saya sudah beli 4. Rumah, motor, mobil, tiket haji ya Pak ya. Kenapa? Hati Pak, kalau merasa banyak diberi akan makin mudah melaksanakan perintah sang pemberi. Saya cuma ngasih 4 kepada Bapak Ibu, tetapi saya yakin Bapak Ibu tidak bisa nolak Pak perintah saya itu datang ke rumah saya. Kenapa? Lainul qalb. Karena hati Bapak Ibu sudah merasa banyak diberi. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang telah Allah beri dalam hidup kita? La tuhsuha, nggak bisa dihitung. Seharusnya kita akan lebih mudah melaksanakan perintah Allah itu. Kenapa? Karena Allah memberinya sudah segalanya. Makanya apa kata Sukordawi? Kalau ada orang yang diberi segalanya oleh Allah, tetapi masih susah melaksanakan perintah kepada Allah, dia sudah kehilangan rasa malu. Itu Pak ya, sudah kehilangan rasa malu Pak. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang dia dapatkan saat ini semuanya dari Allah. Lalu kenapa sulit untuk beribadah kepada Allah? Ini orang, kata ulama, sudah kehilangan rasa malu. Ya kayak tadi Bapak, saya udah ngasih mobil, motor, dia tidak ada yang bilang amin Pak. Nah itu. Tetapi Pak, nanti ke rumah saya, Ustaz balas gitu ya. Itu kan tidak tahu balas budi Bapak Ibu sekalian. Makanya Ustaz Fauzan ya, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis kursi Imam Ahmad itu? Apa kata matahari? Kata matahari itu, ma min yaumin, tidak ada hari yang berlalu kecuali matahari, bumi dan laut itu minta izin kepada Allah Pak. Ini harusnya panjang. Apa kata matahari itu? Adilli, izinkan aku untuk menjatuhkan diri kepada anak Adam. Apa kata bumi Pak? Izinkan aku an-abtaliya untuk menenggelam kalau bumi gitu Pak ya? Menyedot ya. Menjatuhkan ke dalam bumi seluruh anak Adam. Menenggelamkan. Kata lautan, izinkan aku untuk an-abriqo, menenggelamkan anak Adam. Kenapa? Semuanya sama. Akala rizqoka wa abada ghairaka. Karena Bani Adam itu terlalu rakus memakan rizkimu, tetapi tidak mau beribadah kepadamu. Itu sampai begitu makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Allah terus ingatkan nama-namanya Maha Memberi, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-ini, agar kita satu, semakin tenggelam, sibuk dengan Allah, dan semakin mudah beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu butuh hati yang lain, hati yang lembut, hati yang merasa banyak diberi itu. Ya. Jadi satu, teorinya Bapak Ibu, semakin banyak ingat dengan nikmat, akan semakin tersambung hati kita dengan sang pemberi nikmat. Yang kedua, ibadah itu membutuhkan hati yang merasa banyak diberi. Inilah alasan kenapa Allah ketika memperkenankan namanya Maha Memberi itu banyak. Dan hari ini insya Allah kita akan bahas
Al-Mannan. Ini menarik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Nama Allah Al-Mannan itu tidak Allah perkenankan di dalam Al-Quran dengan isim Al-Mannan begitu, tetapi nanti dengan fiil yang munu dan manna, nanti kita bahas itu. Sementara nama Al-Mannan ini Bapak Ibu menemukannya di hadis yang kata ulama disebut dengan hadis yang mahal. Kenapa disebut mahal? Karena membongkar rahasia besar bagaimana supaya doa kita cepat dikabul. Maka disebut dengan doa mahal atau hadis yang mahal. Ini adalah rahasia ibu dan bapak sekalian, sebuah hadis yang cukup panjang yang akan membongkar rahasia besar bagaimana doa kita cepat dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat hadis ini. Ini riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Apa kata Anas bin Malik? Karena ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Ketika bersama Rasulullah duduk, kata Anas, summa wa rajulun yusalli thumma da. Kemudian ada laki-laki yang bersolat kemudian berdoa. Apa kata Rasulullah SAW? Si laki-laki ini laqad da'a bi ismihil 'azim. Laki-laki ini berdoa dan menggunakan nama Allah yang maha besar. Apa kata Nabi? Alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Yang kalau dia berdoa pasti dikabul dan ketika meminta pasti dikasih. Ini kata Nabi. Jika kata Anas, ada laki-laki yang sholat kemudian berdoa, dan kata Nabi, si laki-laki itu ketika berdoa laqad da'a bi ismihil 'azim, menggunakan nama Allah yang agung, yang kalau dia berdoa pasti dikabul. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Saya yakin ibu dan bapak juga memerlukan informasi ini ya, karena boleh jadi ada di antara kita banyak berdoa kepada Allah tapi Allah belum mengizinkan untuk mengabulkannya. Ternyata si laki-laki ini menggunakan kalimat nama Allah yang mana? Kata beliau, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum. Pertanyaan saya kepada ibu dan bapak, di hadis ini berapa nama Allah yang disebut laki-laki ini? Ada berapa Bapak Ibu sekalian? Perhatikan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum. Ada berapa Bapak Ibu? Coba dicek. Coba di atas sampai jam berapa? Ada 5 ya Pak ya? Saya bantu. Pertama Al-Mannan, betul ya Ustaz? Yang kedua Al-Jalal. Yang ketiga Al-Ikram atau Al-Karim. Yang keempat Al-Hayyu. Yang kelima Al-Qayyum. Ini 5 nama yang disebut oleh laki-laki ini ketika berdoa, dan kata Nabi, alladzi idza du'iya bihi ajaba, doanya pasti dikabul. Nah, pertanyaan saya kepada ibu dan bapak, dari 5 doa ini atau dari 5 nama Allah yang disebut ini, nama mana yang Rasul maksud? Al-Mannan, Al-Jalal, Al-Ikram, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Mana yang Rasul sebut? Mohon maaf, mana yang Rasul maksud dengan bi'ismihil azim, dengan nama Allah yang maha agung itu? Yang mana Pak Haji? Al-Mannan ya. Memang Bapak Ibu akan cukup kebingungan Pak yang mana. Kenapa? Karena Rasul sendiri tidak menyebutkan yang mana, dan para ulama pun tidak memberikan spesifik Pak nama yang mana. Makanya kalau Bapak Ibu ingin betul-betul mengamalkan hadis ini, ya sebutkan 5-5-nya ya Pak.
Al-Manannya ada, ya dal jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu mohon izin, kenapa dengan mukadimah doa ini pasti mengabulkan doa kita? Ini menarik untuk dikaji. Kenapa ketika Bapak Ibu memakai redaksi ini, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum. Pasti doa kita diijabah. Ini kira-kira kenapa? Ternyata ini dijelaskan juga oleh para ulama Bapak Ibu sekalian. Penjelasannya adalah apa kata Nabi? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sepenuh keyakinan doa kita akan diijabah. Karena pengabulan doa sangat bergantung kepada keyakinan hati kita dikabulkan doa itu. Betul? Dan Bapak Ibu lihat, di antara 5 penghalang doa itu, di antara yang 5 ini adalah adamul yakin bil ijabah. Tidak ada keyakinan untuk diijabah. Nah, pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara meyakinkan hati agar doa kita diijabah, Pak? Ini rahasia. Ini rahasia. Mari saya lihat Bapak Ibu sekalian. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Ya Allah, semuanya aku memohon kepadamu bi anna lakal hamdu, engkau pemilik segala puji. Apa yang disebut dengan segala puji Bapak Ibu? Nanti di bahasan Al-Hamid, Allah yang maha terpuji itulah Allah yang mudah memberi. Allah yang mudah memberi. Nanti di bahasan Al-Hamid. Kalau Bapak Ibu berdoa kepada Allah yang mudah memberi, kira-kira hati teryakinkan nggak Pak akan dikabulkan? Dikabulkan nggak Pak? Yakin kan? Yang kedua, perhatikan Bapak Ibu sekalian. La ilaha illa anta al-mannan. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau yang banyak memberi. Makin yakin nggak Pak? Dikabulkan doa kita. Makin yakin? Yang ketiga, badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Kalau Allah Pak pencipta langit dan bumi, mampu tidak untuk mengabulkan doa kita? Ada nggak di antara Bapak Ibu yang kebutuhannya Pak itu melebihi langit dan bumi? Ada? Walaupun kelihatan di banyak-banyak keinginan, tapi saya yakin keinginan Bapak Ibu tidak melebihi langit dan bumi itu. Artinya Bapak Ibu, jangankan mengabulkan doa kita, menciptakan langit dan bumi saja Allah mampu itu, apalagi sekedar memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, ya dal jalali wal ikram, yang maha perkasa dan maha mulia. Apa arti mulia di sini? Yang maha memberi tanpa diminta. Perhatikan Bapak Ibu, tanpa diminta saja Allah memberi, apalagi yang kita minta. Yang terakhir, ya hayyun ya qayyum, yang maha hidup dan yang maha memenuhi semua kebutuhan hamba-Nya. Kalau Allah Pak pemenuh semua kebutuhan hamba, kira-kira ketika kita membutuhkan Allah memberi? Nah ini Bapak Ibu sekalian, inilah 5 kalimat Pak untuk meyakinkan hati bahwa doa kita pasti diijabah. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Pertama saya ulang kembali Bapak Ibu, kenapa hadis ini menjadi rahasia doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di hadis ini ada 5 penguatan Pak untuk meyakinkan hati pasti Allah mengabulkan doa kita. Karena syarat dikabulkan doa itu adalah punya hati yang yakin akan dikabulkan. Memang Ustaz ada gitu orang yang hatinya tidak yakin dengan doanya, banyak itu. Jadi lisannya meminta tapi hatinya tidak yakin.
Ya Allah jadikan saya penghafal Quran, tapi dalam hati asik kenapa ada heset. Ada orang kayak begitu. Makanya Bapak Ibu lihat hadis Nabi, ada dua kondisi hati yang doa kita tidak akan diijabah. Kondisi yang pertama adalah ada yang yakin. Kondisi kedua kata Nabi adalah qalbun lahin. Yang pertama adalah tidak yakin dikabulkan, dan yang kedua yang lalai hatinya itu, atau tidak serius. Bisa kayak tadi, ya Allah jadikan saya penghafal Quran, tapi tengah pakai ngapalkan itu namanya qalbun lahin, hati yang tidak serius. Ya Allah jadikan saya itu penghuni surga, tapi tak ke masjid. Itu agak susah ya Pak ya, mengabulkannya. Ada meyakin bil ijabah, qalbun lahin, dua kondisi hati yang Allah tidak akan mengijabah doa kita. Contoh kayak begini Bapak Ibu sekalian, ya Allah jadikan saya itu orang yang kaya, tapi di rumah nonton TV terus tara ikhtiar gitu. Mungkin Allah mengabulkan? Tidak. Kenapa? Hatinya tidak serius. Nah Bapak Ibu sekalian, ini salah satu hadis yang memperkenankan kepada kita nama Allah Al-Mannan yang akan kita bahas hari ini insyaallah ya. Baik. Mari kita masuk Bapak Ibu sekalian. Siapa Allah Al-Mannan itu? Ini penjelasan dari Imam Al-Hulaini, Imam Al-Khattabi dan Imam Al-Juzani. Semuanya adalah pakar bahasa Arab. Dari beberapa definisi tentang Allah Al-Mannan, kita menemukan 4 pengertian siapa Allah Al-Mannan itu. Yang pertama, kasirul ata, yang banyak pemberiannya. Kedua, adimul mawahib, yang agung karunianya. Ketiga, wasi'ul ihsan, yang luas kebaikannya. Keempat, alladzi yabda'u bin nawal qabla su'al, yang mudah memberi tanpa diminta. Ini Bapak dan Ibu sekalian, nama-nama Allah, pengertian dari Al-Mannan. Pertama, kasirul ata, yang banyak pemberiannya. Kedua, adimul mawahib, yang besar karunianya. Ketiga, wasi'ul ihsan, yang banyak kebaikannya. Keempat, alladzi yabda'u bin nawal qabla su'al, yang mudah memberi tanpa diminta. Makanya kalau Bapak Ibu lihat Pak di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu akan menemukan ciri pemberian Allah itu ada 3. Yang pertama, la tuhsuha, tidak mungkin bisa dihitung. Yang kedua, asbaqu alaikum, pemberinya sempurna. Dan yang ketiga, biyadikal khair, memberikan kepada kita itu yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Ini dalam Al-Quran ketika Bapak dan Ibu mendapatkan penjelasan tentang pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke materi akidahnya. Tadi siapa Allah Al-Mannan itu Pak? Kasirul ata wa adimul mawahib, yang banyak pemberiannya dan yang agung karunianya. Betul? Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, dunia itu pemberian Allah yang banyak atau yang sedikit? Salam Bapak Ibu sekalian. Siapa Al-Mannan? Kasirul ata wa adimul mawahib wasi'ul ihsan, yang banyak pemberiannya, luas kebaikannya, dan agung karunianya. Kalau dunia ini pemberian Allah yang banyak atau yang sedikit? Sedikit atau banyak Pak? Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara masalah dunia, selalu menggunakan kalimat qalil. Apa arti qalil? Sedikit. Ketika Allah berbicara masalah akhirat, Allah menggunakan kalimat khair. Apa arti khair itu? Banyak Bapak Ibu sekalian. Betul ya?
Coba Bapak Ibu lihat di ayat ini. Ini tabak dunia. Ini salah satu contoh, Pak. Mataun qalil. Tapi lihat ketika bicara akhirat, akbar, Pak. Besar karunianya, betul? Tetapi Bapak Ibu lihat di ayat ini, dunia itu sedikit, Pak. Akhirat itu banyak dan besar. Tetapi kalau orang sudah terlalu jatuh cinta kepada dunia, Pak, dia akan menyepelekan urusan akhiratnya. Ayatnya, siapa orang yang menyepelekan dunia, Pak, akhirat, itu bukan karena akhirat itu kecil, bukan, tetapi karena dia sudah terlalu jatuh cinta kepada dunia. Apa kata Allah? Bal tuhibbunal ajilah. Orang-orang yang sudah mencintai kehidupan dunia ini, tadarunal akhirah, pasti akan meremehkan, akan menggampangkan dan mengabaikan urusan akhirat. Kalau ada di antara hamba-hamba Allah, Pak, ke masjid, ke masjid pun tidak naon, berjamaah dan tidak penting, ngaji tidak penting, tilawah pun ngaji atau tilawah atau pun tidak penting. Itu namanya tadarunal akhirah, yang sudah menyepelekan urusan akhirat. Siapa dia itu? Tuhibbunal ajilah, yang sudah terlalu dalam mencintai dunia. Contoh Pak itu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ini yang bikin saya nangis di Madinah, Pak, ketika umroh Ramadan kemarin. Saya tanya kepada Bapak di sini, Pak, kenapa Rasulullah mewajibkan kita sholat di masjid? Ya Bapak Ibu sekalian, wajib laki-laki itu di masjid. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Berjamaah. Yang kedua, apa? Selama ini pemahaman Bapak-bapak apa tentang kenapa Rasul mewajibkan kita sholat di masjid? Pahalanya berlipat-lipat. Yang lain, apalagi? Cuma itu. Silaturahmi. Yang lain apa Bapak Ibu sekalian? Biasa? Karena di sini rumah Allah. Yang lain lagi silakan Bapak Ibu sekalian. Itu kan selama ini itu yang kita pahami saja. Saya nangis Pak ketika Ramadan kemarin itu di Madinah itu. Karena salah satu syekh bilang begini, kenapa laki-laki itu harus sholat berjamaah? Kenapa kita yang sholat berjamaah di masjid? Mohon maaf, kenapa kita ini harus sholat berjamaah, terutama laki-laki di masjid? Kata syekh ini Bapak Ibu sekalian, karena Rasulullah dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, itu Imam Muslim mengatakan, tidak ada yang paling bersemangat kelak di akhirat kecuali seorang mukmin yang mencari saudaranya, karena dia tidak menemukannya di mana? Di surga. Wa yaquluna rabbuna, dia langsung datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusalluna ma'ana, mana saudara kami itu ya Allah, kami tidak melihat dia di surga. Padahal ketika di dunia kami yusalluna ma'ana, salat bersama sama. Kata Allah, akhriju man araftu, keluarkan dia dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Itu yang bisa nangis. Ternyata kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita mau sholat ini wajib, agar kita kelak di akhirat saling tolong menolong, saling menyelamatkan untuk sama-sama di surga. Itu bagus sekali. Kenapa? Karena Rasul itu Pak sangat mencintai kita, tidak mau ada umatnya itu masuk ke neraka, Pak. Makanya Rasulullah itu sampai-sampai Abdullah bin Maktum Pak, itu buta kan, dia minta izin kepada Rasulullah untuk sholat di mana, Pak? Sholat di mana? Di rumah. Kamu tidak mengizinkan itu. Andai kan kamu tahu fadilah apa sholat berjamaah di masjid itu, kamu akan merangkak. Kenapa? Kepentingannya bukan di dunia, akhirat. Saya bertanya kepada Bapak di sini, ada nggak di antara Bapak yang sudah yakin akan jadi ahli surga? Ada nggak? Oh Ustaz, saya insya Allah jadi ahli firdaus, ada nggak? Makanya Pak, di antara kita nggak ada yang yakin. Itulah hikmah kenapa Rasulullah SAW itu menyuruh kita berjamaah, agar kita nanti saling tolong menolong gitu. Masya Allah.
Rasulullah itu kan ketika masih hidup Bapak Ibu sekalian nangis Pak ya, karena merindukan kita. Ketika menjelang kematiannya resah gara-gara mengkhawatirkan masa depan kita ya Pak. Bahkan nanti ketika di akhirat, hadisnya 3 lembar Ustaz Fauzan ya, dari Anas bin Malik itu Pak, bolak-balik sibuk meminta kepada Allah untuk menyelamatkan siapa. Jadi tidak ada manusia yang paling sibuk nanti di muka bumi kecuali Rasulullah SAW. Untuk apa Pak? Terus menyelamatkan kita. Makanya kata Rasul, berjamaah sholat itu agar kalian nanti saling tolong menolong. Karena hadisnya begitu. Mana saudara kami tidak menemukan dia di surga. Wa kanu yusholluna ma'ana. Padahal ketika di dunia kami sholat bersama. Sama kata Allah, akhrijul man araftum. Keluarkan yang kau cari itu dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena ketika dulu di dunia kalian taat bersama-sama, terutama melaksanakan sholat Masya Allah. Jangankan Bapak Ibu di akhirat, di dunia saja Pak, kalau kita sudah biasa di masjid berjamaah, terus tidak melihat, bertanya nggak Pak? Mana si Bapak itu, mana si Ibu itu? Kenapa si Bapak itu tidak kelihatan? Kan biasanya di juru nundutan begitu Pak. Contoh ya Pak ya? Masya Allah. Makanya Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak punya keyakinan akan menjadi ahli surga, maka kita membutuhkan banyak pertolongan. Dan Rasul sudah mengajarkan, so kalian silakan berjamaah Bapak Ibu, kalian pasti akan saling menolong. Tetapi Bapak Ibu, kalau orang sudah terlalu dalam mencintai dunia, berjamaah di masjid pun akan menjadi hal yang tidak terlalu dipentingkan. Wah ya, oleh karena itu saya katakan kepada Bapak Ibu, dunia itu sedikit, akhirat itu banyak. Namun kalau orang sudah terlalu dalam mencintai dunia, dia akan meremehkan dan mengecilkan urusan akhirat. Wah ya. Nah sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira almanan ini Pak, pemberian dunia, pemberian akhirat? Bapak Ibu, almanan ini Pak, pemberian Allah untuk urusan-urusan akhirat. Kalau Al-Wahhab, pemberian Allah urusan dunia. Ar-Rajab, pemberian Allah urusan dunia, tetapi berkaitan dengan ibadah kita kan Pak ya, belum pernah kita bahas. Al-Manan ini Bapak Ibu, segala nikmat yang mengantarkan kita untuk mendapatkan surga, itulah nikmat itu dari Allah Al-Manan. Contoh Bapak Ibu, mari kita lihat Al-Hujurat ayat 17. Allah memperkenankan kepada kita namanya Al-Manan menggunakan fi'il mudhari. Balillahu yamunnu. Al-Manan ini Pak ya, yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Sebenarnya Allah telah melimpahkan banyak nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada iman. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, nikmat banyak Allah manakah? Apakah di ayat ini? Tentang apa? Iman. Makanya kalau Bapak Ibu sudah memiliki iman, paling kaya di dunia tuh. Kenapa? Datang dari Allah Al-Manan yang banyak pemberiannya itu. Dan Al-Manan ini Pak, bukan sekedar urusan dunia, tapi sampai urusan akhirat. Maka siapa yang sudah hidup bersama iman, sudah menemukan iman Pak, itu orang yang sudah mendapatkan karunia yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan Bapak Ibu mengantarkan dia bahagia sampai ke surga itu. Iman Bapak Ibu. Makanya kita lihat di ayat ini, di hadis ini, Ibnu Abi Syaibah. Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Namun Allah tidak memberikan nikmat iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Makanya wajar kan kata Ibnu Taimiyah, ahlul iman hum ahlus sa'adah. Orang beriman itu orang yang paling bahagia. Makanya kalau ingin memperbesar porsi kebahagiaan, perkuat. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, ada nggak Pak orang yang punya uang miliaran tidak bahagia? Ada nggak yang punya kedudukan tinggi tidak bahagia?
Ada nggak yang punya kehebatan iman tidak bahagia? Saya ulang, ada nggak orang yang banyak uangnya tidak bahagia? Ada Pak. Yang segala punya tidak bahagia, kedudukan tinggi tidak bahagia. Tapi ada nggak orang yang hebat imannya tidak bahagia? Tidak ada Pak. Apa kata Dr. Ali As-Salabi? Anna Muhammadan as'adur rajul fil alam. Muhammad itu lelaki terbahagia di dunia. Kenapa? Karena siapa yang paling hebat dalam keimanan? Jawab itu Rasulullah. Masya Allah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan sangat tidak ditentukan oleh keberlimpahan, tetapi sangat ditentukan oleh kehebatan iman. Itu rumusnya. Kenapa? Karena ketika Allah berbicara masalah iman menggunakan kalimat yamunnu, karunia yang paling agung, nikmat yang paling banyak, dan kebaikan yang paling luas. Itu. Makanya kalau kita sudah punya iman, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah tidak bersedih gara-gara urusan yang lain. Karena setelah punya iman, kebahagiaan apalagi akan kita cari loh. Kenapa? Karena ini nikmat Allah yang paling agung melebihi nikmat Allah yang lain. Coba Bapak Ibu saya tanya, kenapa? Apa buktinya orang yang paling beriman itu orang yang paling bahagia? Coba. Untuk bahasan ini Pak, tidak cukup 10 pertemuan itu. Kenapa orang yang paling beriman itu orang yang paling bahagia? Ribuan buktinya. Coba Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan? Karena buktinya ribuan Pak. Ini ribuan, tapi satu dua pun Bapak Ibu tidak paham. Ribuan Pak, bukti nikmat iman itu. Kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Apa sah? Baji? Ayo kami. Satu Bapak Ibu sekalian ya, satu Pak. Coba di sini Bapak Ibu lihat. Ini satu bukti dari ribuan bukti Pak, orang beriman itu. Di surat yang Bapak Ibu sudah hafal lah, saya yakin kalau ada yang belum hafal, innalillahi wa inna ilaihi wal asri ini Bapak Ibu sekalian. Semua manusia itu tidak bernilai dan rugi kelak di akhirat, akan masuk api neraka, kecuali siapa? Bapak Ibu. Kerasa nggak Pak? Satu bukti ini. Semua manusia itu khusrin, la qimata lahu, tidak ada nilainya di dunia, dan hasar pasti masuk neraka kelak di akhirat. Siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kecuali orang beriman. Coba Bapak Ibu, kita ini sudah dikecualikan dari orang yang akan masuk neraka. Coba sebahagia apa? Masya Allah, betul kan Pak? Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kata para ulama seperti mengatakan, setelah kita punya iman Pak, kita punya angka 1 di hidup ini. Apapun yang kita miliki seperti deretan angka 0 setelah 1, ada nilainya tidak? Tidak ada. Setelah 1 Pak, berapapun 0 yang kita simpan ada nilainya tidak? Ada Pak. Setelah 1 kita simpan 01, jadi berapa? 10. Bapak misalnya menjadi seorang suami 01, menjadi pejabat 02, menjadi 03. Nilai semua ada nilainya di mata Allah. Orang tidak punya iman Pak, seberapa hebat dunianya, seperti punya deretan angka 0 yang tidak ada satunya. Berapa nilainya? Nah itu iman Bapak Ibu sekalian. Jadi suami Pak, jadi bernilai di mata Allah pas setelah punya iman. Bernilai Pak, apa jadi ibadah itu. Bapak sebagai karyawan, sebagai pekerja, pembisnis, setelah punya iman, semuanya bernilai di mata Allah jadi amal soleh. Tetapi sehebat apapun Bapak Ibu sekalian, orang-orang berbuat kebaikan tidak punya iman, itu seperti deretan angka 0 yang tidak ada satunya. Nilainya berapa? Berapa itu? Itu dikatakan Al-Quran, habba'a mansura. Mereka seperti debu yang ditiup angin gitu, tidak ada nilai sama sekali. Ini salah satu kenikmatan hidup bersama iman Bapak Ibu sekalian. Makanya setelah punya iman, kebahagiaan apa lagi yang akan kita cari Pak? Karena iman adalah sumber kebahagiaan bagi setiap mukmin. Setuju Bapak Ibu sekalian?
Yang kedua, bisa Bapak Ibu sekalian, orang beriman itu akan mudah merasakan kenikmatan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yu'minuna bil ghaib. Al-Baqarah. Coba Bapak Ibu, kenikmatan apa yang bisa kita rasakan saat ini yang tidak bisa ditangkap oleh mata? Udah. Apalagi Pak? Coba. Kita ngaji begini Pak di rumah Allah ini sesuai dengan hadis Nabi dari Imam Muslim. Kenikmatan apa yang dirasa oleh iman yang tidak bisa ditangkap oleh mata? Satu kata Nabi Pak, fa'anjarallahu sakinah. Allah akan berikan ketenangan Pak. Orang yang sering ngaji cenderung sakinahnya itu lebih besar porsi sakinahnya itu, porsi ketenangannya itu. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan cucurkan kasih sayang. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang mengantarkan kita pulang ke surga Pak? Rahmat itu, betul? Dan orang yang sedang ngaji itu orang yang sedang diberikan. Yang ketiga kata Nabi, wa khafatil malaikah. Malaikat sedang menaungi kita. Bapak jangan nanya, Ustaz marah tak? Jangan Pak. Karena itu bukan bab mata tapi bab iman itu. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man 'inda. Allah sedang membanggakan nama kita di penduduk langit. Yang kelima apa Pak? Sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Allah sedang dekatkan jarak kita dengan surga. Itu 5 kenikmatan yang bisa dirasakan oleh iman yang tidak bisa ditangkap oleh mata. Makanya kalau orang Pak imannya berantakan, jangan ngaji gitu Pak, jangan ngaji. Padahal misalnya di sebuhan apa Pak? Pak gitu ya Pak ya. Tapi orang yang punya iman Pak tidak akan mungkin rela kehilangan majlis kayak begini. Di sini ada rahmat, di sini ada sakit, di sini ada khafatil malaika, di sini ada dzakarallahu fi man 'inda, dan di sini ada sahalallahu bi thariqan ila jannah itu. Masyaallah. Makanya nanti ada bahasan Bapak Ibu sekalian, ada 3 ciri orang sedang disiapkan oleh Allah pulang ke surga. Kan Allah itu di Al-Baqarah 21 mengatakan wallahu yad'u ila jannah. Allah ingin membawa kita pulang ke surga. Ada 4 ciri di seorang hamba yang sedang disiapkan oleh Allah pulang ke surga. Ciri pertama apa? Hadis Nabi dari Muslim, yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah memberikan kebaikan kepada seorang hamba, kebaikan dunia akhirat ya Pak ya, saat pulang ke surga, yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan dia dalam urusan. Itu ciri pertama itu. Nggak ada ciri ini nggak mungkin ke surga orang itu. Karena seluruh bab surga itu kaitan pemahaman agama. Tahu halal, tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana perintah, mana larangan. Semua itu di pemahaman agama semuanya. Coba saya tanya Bapak Ibu, ada nggak yang ke surga imannya berantakan? Nggak ada, betul kan? Kata Allah itu dalam Al-Quran, semua dosa akan diampuni kecuali dosa apa Pak? Iman yang berantakan itu, betul? Ada nggak yang ke surga Pak? Ibadah itu nggak karuan? Nggak ada Pak. Bidah itu kena akal, betul nggak? Nabi mengatakan demikian. Yang ketiga, ada nggak ke surga itu orang yang akhlaknya buruk? Tidak ada Pak. Apa kata Nabi? Tidak akan pernah ke surga orang yang di sininya ada setitik kesombongan ya Pak. Semua bab keburukan akhlak itu Pak, tidak ada yang memustahilkan memungkinkan ke surga itu. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, perbaikan akhlak, perbaikan iman, perbaikan ibadah semuanya dari mana? Dari pemahaman agama. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu ya, kalau di sini banyak kajian Pak, ini anugerah dari Allah, jangan disia-siakan. Apa kata Nabi? Idza marartum biriyadil jannah tahu kata Nabi, kalau Anda melewati taman surga maka kalau Anda melewati taman surga maka farta'u, mampir itu. Apa sebutan taman surga kata Nabi? Halaqatul dzikr, majlis ilmu. Iya betul bagus sekali Pak. Itu kata Nabi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Nabi pengen kita ke surga. Saking Nabi pengen kita ke surga, farta'u, kalau Anda melewati taman surga mampir, jangan dilewat.
pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa majlis kayak begini disebut taman surga? Karena ini satu-satunya taman yang menyediakan semua kebutuhan kita pulang ke surga. Bapak Ibu, untuk mendapatkan keperluan kita pulang ke surga tidak ada taman Joko, taman lalu apa? Di sini sekarang. Di taman surga ini. Ya sama itu, Masya Allah. Makanya kalau di sini Pak, maka mungkin saya mau Bapak Ibu mau saran di sini pengajian turun setiap hari ada pengajian Pak. Mungkin hari ini pengajian akidah, besok pengajian fikih, besoknya pengajian akhlak, setiap hari Bapak Ibu sekalian. Disesuaikan dengan jadwal Bapak dan Ibu waktunya itu. Kenapa? Karena ciri orang yang akan dikesurgakan itu dipahamkan dulu apanya Pak? Agamanya Bapak Ibu sekalian. Coba Pak, kalau Bapak Ibu di sini kajian tiap hari pasti apa? Bosan. Dijaga itu Pak. Tapi misalnya Ahad kajian akidah, Senin kajian fikih, Selasa kajian akhlak, Rabu kajian sirah Pak ya. Kamis bersama Bapak Ibu kajian tentang fikih muamalah Pak ya. Jumat Bapak Ibu kajian tentang tafsir. Wah itu indah dulu Pak. Gak usah lama-lama, 30 menit Pak ya, biar tidak terlalu ini. Setiap hari kita mendapatkan pemantasan diri untuk menjadi ahli. Masya Allah ya. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ini yang pertama Pak. Contoh begini Bapak Ibu sekalian, kita punya uang Pak 4 juta. Itu dari Allah yang mana? Kita punya uang 4 juta dari Allah yang mana Pak? Al-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Manan. Bisa Al-Razzaq, bisa Al-Wahhab. Dari 4 juta ini Bapak Ibu belikan kambing untuk dikurbankan. Itu rezeki nggak Pak bisa berkurban? Dari Allah yang mana? Nah itu, Masya Allah. Bapak Ibu punya uang, itu bisa Al-Wahhab, bisa Al-Razzaq, bisa Al-Razzaq ya Pak. Tetapi dengan uang itu Bapak Ibu bisa bersedekah, bisa berwakaf, bisa berinfak. Itu rezeki Pak, taat itu. Dari Allah yang mana? Al-Mannan. Ya. Makanya Ibu dan Bapak, setiap keberlimpahan dunia harus menyambungkan kita dengan kebahagiaan akhirat. Itu rumusnya. Setiap yang kita miliki di dunia harus menyambungkan kita dengan kebahagiaan akhirat. Maka setiap kita yang memiliki sesuatu di dunia ini yang menyambungkan pulang ke surga, dia sudah mendapatkan rezeki dari Allah Al-Mannan. Yang terakhir Bapak dan Ibu karena waktu. Coba. Ini pun Allah menggunakan kalimat Al-Mannan dengan fi'il madhi. Laqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah sungguh telah memberikan nikmat yang banyak kepada orang beriman. Tadi bab iman, Bapak Ibu, sekarang bab apa? Nikmat apa yang Allah beri di ayat ini, Pak? Yang disebut dengan nikmat yang banyak itu kepada orang beriman. Coba, biar Bapak Ibu langsung baca. Kalau buntu saya akan bantu, Pak. Yaitu in ba'atha fihim rasulan min anfusihim, dengan diutusnya seorang rasul. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian pemberian Allah dari Al-Mannan, dari nikmat Allah yang banyak yang bisa mengantarkan kita pulang kemana? Ustaz, betul nggak Rasulullah itu nikmat yang paling besar yang Allah beri? Bapak Ibu saya tanya, siapa yang membuat kita saat ini Pak tahu tentang agama ini? Siapa yang menyambungkan kita saat ini menemukan Allah? Siapa yang mengantarkan kita mencintai Al-Quran? Siapa yang mengantarkan kita menikmati lezatnya agama ini? Dan siapa yang menunjukkan kita jalan pulang ke surga? Apapun Pak, pasti jawabannya satu, Rasul ya. Betul tidak Pak? Makanya Bapak dan Ibu, kata ulama, kalau ibadah kita Pak sudah sesuai dengan sunnah Rasul, itu nikmat Bapak Ibu sekalian. Itu nikmat. Ya, kita sudah mencintai Rasulullah, hidup kita sesuai dengan sunnah Rasulullah, ibadah kita pun sesuai dengan tuntunan. Itu nikmat yang tak mungkin bisa dihargai dengan dunia. Ya. Contoh Bapak dan Ibu sekalian,
Ada nggak saat ini orang yang menyembah matahari? Ada. Menyembah binatang, Pak? Menyembah berhala, ada. Itu tanda-tandanya apa, Bapak Ibu sekalian? Itu fenomena apa itu? Manusia itu, Bapak Ibu, butuh menyembah. Ada kebutuhan untuk menyembah, meminta perlindungan dari yang maha melindungi, meminta kekuatan dari yang maha kuat, ya Pak ya. Karena kita ini lemah, butuh perlindungan dari yang maha kuat. Tapi cara mereka salah. Kira-kira kenapa salah, Bapak Ibu sekalian? Karena tidak mendapatkan bimbingan dari Rasul. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau saat ini Rasul tidak ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sedang menyembah tidak saat ini? Pasti sedang menyembah karena kebutuhan. Menyembah apa? Orang India menyembah sapi. Kira-kira Bapak Ibu sedang menyembah apa sekarang? Apalagi kan warisan agama kita dinamisme dan animisme, Pak. Mungkin ada yang sedang menyembah pohon, Pak, sekarang itu, ya kan? Sedang menyembah apa? Ini berkat Rasul, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah untuk memandu kita memenuhi kebutuhan ibadah kita kepada yang tepat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan nikmat yang besar dalam hidup ini, maka jadikan Rasul itu teladan dalam ibadah, teladan dalam muamalah, teladan dalam segala-galanya. Itu nikmat besar, Bapak Ibu sekalian. Bahkan orang tidak akan ke surga ketika dia ibadah tanpa ikuti sunnah Rasulullah. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah ya. Maka setelah bab iman, nikmat Allah yang besar yang Allah berikan dalam hidup kita adalah diutusnya seorang Rasul yang mengantarkan kita Pak menemukan iman, menemukan hidayah, menemukan Allah, menemukan jalan pulang ke surga dan lain sebagainya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesan ulama Bapak Ibu sekalian, satu, siapa yang memperkuat imannya, karena dengan iman itu akan bisa melahirkan kenikmatan ibadah dan memperkuat sunnah Rasul dalam ketaatannya, maka dia adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Karena mendapatkan nikmat dari Allah Al-Mannan, dan ketika Allah bicara Al-Mannan pasti berbicara masalah kebahagiaan sampai kemana? Sampai ke surga. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan seluruh keberlimpahan hidup kita, Bapak Ibu, kita pakai menjadi jembatan yang mengantarkan kita pulang ke surga. Dengan cara apa Pak? Dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah di dalam ibadah itu, maka kita menjadi orang yang paling berlimpah kenikmatan dalam kehidupan ini, melebihi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Ibu dan Bapak ada yang disampaikan? Saya agak percepat karena sudah melebihi jam 6, khawatir Bapak Ibu mau ke kantor ya. Oh,